kita sudahi dan kita tutup. BTW disclaimer, terima kasih atas jamuannya Bu Dewi. Oke, di sini saya mau menyampaikan 3 hal selama KMB. Jadi yang pertama, sadar bahwasanya kalau mengikuti KMB itu nggak jaminan kalau bisnis kita itu langsung maju. Bener kan? Kalau menurut saya ya, KMB itu adalah proses dari kita nggak tahu terus menjadi tahu, terus dari tahu kita akan menjadi ngerti karena teori-teori yang sudah disampaikan oleh mentor kita. Terus tahapan yang ketiga, dari kita ngerti maka kita bisa karena kita mempraktekkan teori-teori tersebut. Dan level keempatnya, dari kita bisa nanti kita akan menjadi sebuah skill ahli dalam bidangnya karena kita sudah mencoba berkali-kali. Dan KMB ini saya rasa kita masih di level 2. Jadi di level masih ngerti doang gitu ya. Untuk level 3 dan level 4 kita wajib yang namanya praktek, mempraktekkan teori-teori yang sudah disampaikan oleh Mas Bagas. Dari Mas Bagas sendiri sih ada ya yang sudah saya aplikasikan ke tim. Jadi langsung ya teori yang sudah disampaikan langsung saya aplikasikan ada, dan ada juga teori-teori dari Mas Bagas yang belum bisa saya terapkan di tim. Jadi masih harus saya analisa lebih dahulu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih buat Mas Bagas ya sebagai mentor kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita, dan harapannya setelah KMB ini selesai, jadwalnya kan nggak ada lagi. Itu grupnya kalau bisa jangan dibubarin dulu ya Mas ya. Ya. Ya nggak apa-apa lah, ganti nama juga nggak apa-apa, mantan KMB gitu ya nggak apa-apa. Dan saya harap teman-teman nanti kalau misalkan ada permasalahan atau share-share yang motivasi gitu, jangan sungkan-sungkan mungkin ya. Dan kalau misalkan Mas Bagas ada waktu, kalau kita punya masalah mungkin dikasih solusi. Yang nomor 3, sebagai saya personal pribadi ya, saya minta maaf kalau misalkan selama saya di grup, tulisan saya atau perkataan saya, perbuatan saya ada yang salah, saya minta maaf. Demikian sudah cukup, saya rasa begitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan, Mbak Nini? Enggak kali. Atau aku tak keluar dulu ya Bu, umpane sungkan itu, wes. Oke, baik, terima kasih sebelumnya pada Mas Bagas. Selama ini udah banyak hal-hal baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Ada hal-hal yang bisa dibilang itu out of the box ya. Banyak hal-hal yang memang selama ini nggak saya ketahui, akhirnya kami jadi tahu dan mulai untuk diterapkan ke tim. Dan alhamdulillah mulai ada perubahan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kesan saya kepada KMB ini sih luar biasa ke mentornya, luar biasa ke teman-teman pesertanya ya, Bu Dewi, kemudian Mas Gali, Pak Dar, Mbak Ica yang ini ya secara usia jauh dari saya terutama, tapi Masya Allah prestasinya. Dan juga yang lain ya, Pak Dar yang punya bisnis, kalau lewat kemana-mana itu pelangnya mesti lihat gitu ya. Kemarin mudik ke Blitar tuh, loh Aki Kebunaya lagi, lewat lagi, loh ada lagi gitu ya, Masya Allah. Semoga usaha kita itu semuanya nantinya seperti tadi dibilang Bu Dewi, bukan berarti jaminan nanti usaha kita otomatis sukses, enggak, tetapi insya Allah kita semuanya berproses dan semoga nantinya usaha kita semakin besar, berkembang dan berkah insya Allah. Ini kan salah satu ikhtiar kita ya, belajar, semoga bisa lebih memperbaiki usaha kita ya lewat sarana KMB ini. Selain luar biasa pada semuanya ya, pada mentornya, kemudian pada teman-teman pesertanya gitu ya. Ini yang tadi sebenarnya sudah disampaikan sih, dan merasa tertonggok banget ya, sedaging-dagingnya ilmu itu akan jadi sampah kalau nggak diamalkan. Jadi kadang tuh waktu disampaikan atau ada yang cerita tuh ngerti sebenarnya tuh itu tuh loh solusinya, tetapi
nggak dipraktekkan gitu ya, nggak dipraktekin sama saya sendiri, akhirnya ya cuman jadi wacana, cuman jadi bahan obrolan gitu aja. Jadi emang benar-benar harus praktek dan berproses itu yang utama, menjaga proses itu ya yang utama. Coba itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti KMB ini, My Dream ya, karena waktu pengisian visioner kemarin ditawari milih mentor siapa kan itu kan, pilihannya dua itu kan, Mas Bagas atau Pak Fianda itu. Dan saya milih ya kalau bisa Mas Bagas saja gitu kan. Itu ya, karena saya melihat riwayatnya kok ini masih muda, sukses gitu kan, bisa mengelola banyak reseller dan bisa berjejaring dengan para artis-artis itu. Dan alhamdulillah bisa ketemu langsung, menimba ilmu langsung dari beliau, dan yang saya dapatkan ya banyak hal yang positif itu ya. Salah satunya mengolah mitra juga, kemudian juga checklist itu ya. Kemarin sempat saya praktekkan checklist di tim kita itu, maksudnya kita perketat lagi. Walhasil itu ada 2 tim langsung resign. Setelah resign baru terbongkar semuanya. Maksudnya apa? Selama ini dia berbohong kepada saya, Masya Allah itu. Bohongnya apa? Data-data mitra itu fiktif itu ya. Ada 10 tuh yang 8 itu tidak benar, hanya nomor saja itu. Kemudian juga ada penggelapan dana juga. Jadi ada orang pesen lewat, dikatakan lewat mitra, padahal langsung ke kantor. Itu dari bulan Januari sampai bulan sekarang itu. Nah itu, ya itu. Tahunya gimana ya? Kita tanya satu persatu mitra apa itu, customer itu. Bapak Ibu tahunya dari mana? Dari kantor atau dari mitra kami yang bernama ini? Oh enggak, kita langsung menghubungi kantor. Kita langsung menghubungi kantor. 5-5-nya mengatakan seperti itu. Ketika kita cross check ke marketing kami yang sudah keluar itu, tak tanya, dia berbohong. Alasannya ya saya atasnamakan itu, tapi ternyata itu dari temannya lagi. Nah berarti itu kan sudah jelas kebohongannya. Sudah saya minta, Mas kalau punya masalah itu diselesaikan ke kantor gitu kan, nggak datang, nggak berani ya nggak mungkin ya, namanya maling itu ngaku maling itu kan tidak ada ceritanya ya. Dari situ akhirnya kita ngambil pelajaran bahwasanya kita itu harus memberi job list yang jelas, checklist juga, kontrol juga. Tim-tim kita juga kita kasih laporan harus jelas juga, buktinya juga harus ada foto gitu. Misalkan marketing keliling itu harus ada foto. Nah itu kemudian juga ilmu mengelola mitra atau reseller itu ya kita terapkan juga, dan itu kasih bonus-bonus ya. Kemudian juga alhamdulillah untuk papan itu memang kita tiap bulan kita bikin papan tuh. Jadi ada papan di mana-mana itu karena terinspirasi kalau masang baliho itu kan hanya 1 bulan 2 bulan. Kalau mitra itu kan awet. Ya kita bikinnya awet-awet itu, akhirnya kita sebar terus, kita bikin ya sampai di pelosok Blitar itu kan, jangan sampai ke pantai-pantai juga ada itu kan, karena memang itu tim kita bergerak itu. Nah yang belum bergerak kan yang Jombang dulu bergerak tahun 2 tahun itu bergerak bagus, tapi tahun yang akhir-akhir ini yang tidak bergerak itu. Makanya kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Dari situ kita ambil hikmah seperti itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada mentor dan juga Mas Bagas ya, dan juga teman-teman juga yang sudah bersemangat ya mencari ilmu ya. Saya terasa muda lagi ini. Lebih muda 10 tahun. Itu muda lagi 10 tahun itu kan ya, bergaul dengan orang-orang yang bersemangat, energik, dan juga para pembisnis yang sukses, insya Allah sukses dunia dan akhirat insya Allah. Mungkin itu dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Bagas selaku mentor saya dan mentor teman-teman di TDAKMB selama ini. Jadi 6 bulan ini, insya Allah 6 bulan atau 7 bulan di KMB ini saya alhamdulillah sangat benar-benar mendapatkan ilmu yang lumayan daging ya, dari pengelolaan tim, dari pengelolaan reseller, dari CS, bahkan dari sudut-sudut bisnis yang awalnya nggak tahu jadi tahu, yang awalnya nggak bisa jadi bisa, tinggal actionnya aja. Alhamdulillah sangat berterima kasih juga sama teman-teman di sini yang mau sharing, yang mau membina saya, yang mau membantu saya, menasehati saya. Alhamdulillah sangat bersyukur.
untuk kehadiran semuanya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Siap, terima kasih.